Jangan buru-buru merasa aman dengan program makan bergizi gratis. Karena bisa jadi, di saat anak-anak makan lebih baik di sekolah, dapur di rumah justru mulai terasa lebih mahal. Pernah kepikiran nggak, kenapa harga bahan pokok belakangan ini pelan-pelan naik tanpa terasa jelas penyebabnya? Ada satu hal besar yang sedang berjalan diam-diam. Kebutuhan pangan dalam skala masif yang mulai menyedot stok dari pasar. Dan anehnya, hampir tidak banyak yang benar-benar menghubungkannya dengan kondisi dompet kita sendiri. Siap? Mari kita bahas. Sekarang kita masuk ke inti yang jarang dibahas terang-terangan. Program MBG bukan sekedar soal makan gratis, tapi soal siapa yang menyerap stok pangan dalam jumlah terbesar di negeri ini. Ketika jutaan porsi harus disiapkan setiap hari, itu berarti beras, telur, ayam, dan sayur ditarik dalam volume yang tidak biasa. Dan saat satu pihak mulai membeli dalam skala masif, pasar otomatis terasa lebih sempit. Di saat yang sama, harga bahan pokok sudah mulai menunjukkan pola naik yang pelan tapi konsisten. Bukan lonjakan drastis, tapi cukup untuk bikin pengeluaran dapur terasa makin berat tanpa disadari. Ini yang berbahaya, karena tekanan finansial datang tanpa suara. Di video ini, kita tidak hanya bicara soal programnya, tapi efek berantai di baliknya. Kita akan bongkar bagaimana mekanisme ini bekerja, siapa yang paling kena dampaknya, dan yang paling penting, bagaimana kamu bisa tetap aman secara finansial di tengah situasi ini. Coba bayangkan satu skenario sederhana. Tiba-tiba ada satu pembeli yang datang ke pasar dan membeli dalam jumlah raksasa setiap hari. Bukan ratusan kilo, tapi jutaan porsi setara kebutuhan nasional. Itu bukan lagi transaksi biasa. Itu perubahan struktur permintaan. Dan di titik itu, pasar tidak lagi berjalan seperti biasanya. Program MBG bekerja dengan cara yang sangat langsung. Kebutuhan pangan dikonversi menjadi permintaan harian yang konsisten dan masif. Artinya, setiap hari ada keran besar yang terus terbuka, menyedot beras, telur, ayam, dan bahan pokok lainnya dari rantai pasok. Masalahnya, keran ini tidak bisa dimatikan atau dikurangi tanpa konsekuensi sosial dan politik. Di sisi lain, produksi pangan kita tidak bergerak secepat itu. Petani tidak bisa tiba-tiba menggandakan hasil panen hanya karena permintaan naik. Siklus tanam, cuaca, pupuk, distribusi, semuanya punya batas waktu yang tidak bisa dipercepat secara instan. Disinilah ketidakseimbangan mulai terbentuk. Permintaan naik drastis, tapi supply naiknya lambat. Dan ketika dua hal ini tidak sejalan, yang muncul bukan sekedar kekurangan, tapi tekanan harga yang merambat kemana-mana. Banyak yang mengira stok itu selalu ada selama gudang masih penuh. Padahal, yang menentukan bukan hanya jumlah, tapi kecepatan distribusi dan siapa yang lebih dulu menyerap. Dalam kondisi seperti ini, yang punya akses dan daya beli besar akan selalu menang lebih dulu. Negara dengan anggaran dan kontrak besar otomatis berada di posisi paling depan dalam antrean. Artinya, pasar umum, tempat kamu dan aku beli kebutuhan harian, mulai menerima sisa distribusi, bukan prioritas utama. Dan ini terjadi tanpa perlu diumumkan secara resmi. Efeknya tidak langsung meledak, tapi merayap. Hari ini harga naik sedikit, minggu depan naik lagi, dan tiba-tiba dalam beberapa bulan, pengeluaran bulanan sudah berubah jauh. Ini yang sering tidak terasa sampai akhirnya terlambat. Bagi rumah tangga, ini berarti satu hal sederhana tapi berat. Uang yang sama membeli lebih sedikit barang. Tidak ada perubahan besar di penghasilan, tapi biaya hidup diam-diam naik. Dan itu langsung menekan ruang napas finansial. Bagi pelaku usaha kecil, terutama di sektor makanan, dampaknya lebih tajam. Harga bahan baku naik, tapi tidak semua bisa langsung menaikkan harga jual. Margin mulai tergerus, dan arus kas jadi semakin ketat. Di titik ini, banyak bisnis mulai masuk fase bertahan, bukan berkembang. Mereka tidak lagi fokus ekspansi, tapi sekedar menjaga agar tetap hidup. Dan ini adalah sinyal awal tekanan ekonomi yang lebih luas. Yang menarik, semua ini bisa terjadi tanpa satu pun headline besar tentang krisis. Karena sistemnya tidak runtuh, hanya bergeser perlahan. Tapi justru disitulah bahayanya, karena tidak banyak yang benar-benar waspada.
Ada satu pola yang sering terlewat. Semakin besar intervensi dalam permintaan, semakin sensitif harga terhadap gangguan kecil. Artinya, sedikit saja distribusi terganggu, efeknya bisa langsung terasa di pasar. Misalnya, jika ada hambatan logistik atau gagal panen di satu wilayah, dampaknya tidak lagi lokal. Karena sebagian stok sudah dikunci untuk kebutuhan program besar, pasar umum jadi lebih rentan kekurangan. Ini seperti tangki air yang dipakai bersama, tapi satu pipa besar menyedot lebih cepat dari yang lain. Selama aliran masuk tidak bertambah, tekanan di pipa kecil akan terasa lebih dulu. Dan itu yang sedang mulai terjadi. Dari sini, kita mulai melihat gambaran yang lebih jelas. Ini bukan sekedar program sosial, tapi perubahan dinamika pasar yang nyata. Dampaknya tidak hanya ke harga, tapi ke stabilitas finansial banyak orang. Dan yang belum banyak dibahas adalah apa yang terjadi di balik layar sistem distribusi itu sendiri. Siapa yang mengatur aliran barang, bagaimana harga terbentuk, dan di mana potensi distorsi mulai muncul. Sekarang kita masuk lebih dalam ke bagian yang jarang benar-benar dipahami. Bagaimana sebenarnya aliran pangan itu bergerak dari petani sampai ke piring kita? Karena masalahnya bukan cuma soal jumlah, tapi soal siapa yang mengendalikan jalur distribusinya. Dan di titik ini, permainan jadi jauh lebih kompleks dari sekedar supply dan demand. Dalam kondisi normal, hasil panen akan mengalir ke berbagai jalur, pasar tradisional, distributor, industri, hingga retail modern. Semua bergerak berdasarkan harga, kebutuhan, dan kecepatan transaksi. Tapi ketika ada satu pemain besar masuk dengan kontrak tetap dan volume besar, arah aliran itu mulai berubah. Supplier tentu akan memilih pembeli yang paling pasti, paling cepat bayar, dan paling stabil. Dan dalam hal ini, program besar seperti MBJ punya keunggulan yang tidak dimiliki pembeli biasa. Artinya, sebagian aliran barang akan terkunci ke jalur tersebut sebelum sempat masuk ke pasar umum. Disinilah potensi distorsi mulai muncul. Harga di hulu bisa terlihat stabil karena sudah dikontrak, tapi harga di hilir yang dirasakan langsung oleh masyarakat mulai bergerak naik karena pasokan berkurang. Ini seperti dua dunia harga yang berjalan berbeda dalam satu sistem yang sama. Banyak yang berpikir program besar justru membuat pasar lebih aman karena ada penyerapan pasti. Padahal, jika tidak diimbangi peningkatan produksi dan distribusi yang efisien, efeknya justru bisa mempersempit akses bagi pembeli lain. Dan itu yang sering tidak dihitung sejak awal. Ketika pasokan mulai terasa ketat, reaksi pasar biasanya tidak rasional. Pedagang mulai menahan barang, distributor mulai bermain aman, dan sebagian pelaku mulai berspekulasi. Bukan karena niat buruk, tapi karena mereka juga berusaha bertahan dalam ketidakpastian. Dari sini, efek psikologis mulai muncul. Ketika orang mulai mendengar harga naik, mereka cenderung membeli lebih banyak untuk jaga-jaga. Dan tanpa sadar, ini menciptakan gelombang kedua permintaan yang tidak direncanakan. Inilah yang sering memicu panic buying, meskipun dalam skala kecil, tapi berulang. Dan ketika banyak orang melakukan hal yang sama dalam waktu bersamaan, tekanan ke stok jadi semakin besar. Ini bukan karena stok habis, tapi karena ritme distribusinya terganggu. Di sisi lain, ada juga pemain yang melihat ini sebagai peluang. Mereka membeli saat harga masih relatif stabil, lalu menahan stok untuk dijual saat harga naik. Secara bisnis ini masuk akal, tapi secara sistemik, ini memperparah ketidakseimbangan. Jadi yang terjadi bukan hanya soal kekurangan barang, tapi perubahan perilaku di seluruh rantai pasok. Dari petani, distributor, pedagang, sampai konsumen, semuanya menyesuaikan diri dengan cara masing-masing. Dan penyesuaian ini tidak selalu menghasilkan keseimbangan. Banyak yang tidak sadar bahwa distribusi itu seperti sistem saraf ekonomi. Ketika satu jalur terganggu atau diprioritaskan berlebihan, seluruh tubuh ikut merasakan efeknya. Dan dalam kasus ini, dampaknya langsung ke kebutuhan paling dasar, makanan. Kesalahpahaman terbesar adalah menganggap selama produksi cukup, maka semuanya aman.
Padahal yang sering jadi masalah justru bagaimana barang itu bergerak, bukan hanya berapa banyak yang diproduksi. Dan ini yang sering luput dari perhatian publik. Solusinya sebenarnya bukan menghentikan program, tapi memperbaiki cara sistem ini bekerja. Distribusi harus lebih efisien, transparan, dan tidak hanya berpihak pada satu jalur besar. Karena kalau tidak, ketimpangan akan terus melebar. Diversifikasi sumber pangan juga jadi kunci. Ketergantungan pada komoditas tertentu seperti beras atau telur membuat sistem lebih rapuh saat ada tekanan. Semakin banyak alternatif, semakin fleksibel sistem menghadapi guncangan. Pelaku usaha juga perlu beradaptasi, bukan hanya menunggu kondisi membaik. Mereka yang cepat membaca arah pasar biasanya lebih siap mengatur ulang strategi, baik dari sisi harga, stok, maupun operasional. Dan dari sini, kita mulai melihat bahwa masalahnya bukan sekedar program atau pasar, tapi interaksi kompleks di antara keduanya. Pertanyaannya sekarang, kalau tekanan ini terus berlanjut, apa yang bisa kita lakukan secara konkret untuk tetap aman secara finansial? Jadi kalau kita tarik benang merahnya, ini bukan sekedar cerita tentang program makan gratis atau tidak. Ini tentang bagaimana satu kebijakan bisa menggeser aliran besar dalam sistem pangan, lalu diam-diam memengaruhi harga, distribusi, dan akhirnya kondisi keuangan kita sehari-hari. Dampaknya tidak selalu terlihat hari ini, tapi terasa perlahan di pengeluaran yang makin berat. Kita sering fokus pada manfaat yang terlihat di permukaan, tapi lupa bahwa setiap intervensi besar selalu punya efek samping. Bukan berarti programnya harus ditolak, tapi harus dipahami secara utuh. Karena tanpa pemahaman, kita akan selalu berada di posisi reaktif, bukan strategis. Di sisi lain, kondisi seperti ini juga memberi sinyal penting, bahwa ketahanan finansial bukan cuma soal berapa besar penghasilan, tapi seberapa siap kita menghadapi perubahan harga dan ketidakpastian sistem. Dan di era seperti sekarang, stabilitas itu bukan sesuatu yang bisa dianggap pasti. Justru di tengah potensi tekanan seperti ini, peluang juga muncul bagi yang peka. Mereka yang bisa membaca arah, mengatur ulang prioritas, dan mengambil keputusan lebih cepat, biasanya tidak hanya bertahan, tapi bisa melangkah lebih jauh. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke kita sendiri. Apakah kita hanya akan mengikuti arus dan berharap semuanya baik-baik saja, atau mulai melihat lebih dalam, memahami pola, dan membangun sistem finansial pribadi yang lebih tahan terhadap guncangan? Karena di dunia yang terus berubah, yang paling berharga bukan sekedar uang, tapi kesiapan.